hari ini kita bertemu kembali dalam video renungan kehidupan kita sehari-hari. Topik yang akan saya paparkan hari ini adalah tujuan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya. Saudara, setiap orang yang hidup di dunia ini memiliki tujuan. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahui tujuan hidup Anda, tidak. Tetapi Allah memiliki tujuan yang pasti dalam hidup kita. Yang pasti tujuan hidup kita bukan menjadi orang yang kaya. Yang pasti tujuan hidup kita bukan menjadi orang yang pintar. Yang pasti tujuan hidup kita bukan menjadi orang yang terkenal. Dan yang pasti tujuan hidup yang diinginkan oleh Tuhan adalah memuliakan nama Tuhan. Dan yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya, saudara. Alkitab yang akan kita baca bersama, saya kutip di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-10. Mari kita sama-sama melihatnya. Mazmur 8 ayat 4-10, demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita stop sampai ayat yang kelima dulu, saudara. Nanti kita baca lagi. Nah, saudara, seringkali kita merasakan bahwa hidup kita di dunia ini begitu kosong. Bayangkan saja, teman yang dekat tidak mau mengerti kita, tidak mau memahami kita. Orang tua jauh dari kita, bahkan orang tua yang dekat juga tidak mengerti kita. Mereka begitu sibuk dengan bisnis, mereka begitu sibuk dengan pekerjaan, mereka begitu sibuk dengan organisasi dan sebagainya, sehingga mereka tidak ada waktu untuk memperhatikan kita. Sementara kita, barangkali yang masih menjadi mahasiswa, paper setumpuk, belum diselesaikan, tugas-tugas banyak, belum lagi ditambah ujian yang segera menyusul, tuntutan di kantor kalau kita sebagai pekerja yang menumpuk, kemudian jadwal penyelesaian proyek yang sudah deadline dan sebagainya, ditambah lagi urusan pribadi, urusan cinta, urusan keluarga, belum lagi urusan kesehatan, belum lagi urusan menghadapi bos yang cerewet, cuaci, dan sebagainya. Kita merasa stres. Sekaligus kita merasa begitu mendegangkan dalam hidup ini. Kita merasa bosan. Kita merasa sepi. Kita merasa frustrasi. Kita merasa burnout, merasa stagnasi, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di saat seperti itulah, saudara, kita butuh penolong. Dan penolong itu satu-satunya adalah Tuhan. Nah, jikalau kesuksesan menjadi tujuan kita, jikalau uang menjadi tujuan kita dalam hidup ini, maka, saudara, ada banyak orang di dunia ini yang uangnya banyak, yang pengetahuannya tinggi, tetapi mereka tidak sejahtera dalam hidupnya. Ada yang juga bunuh diri gara-gara uang banyak. Mereka tidak merasa senang. Tetapi sekali lagi, kalau tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan, saudara, maka uang, harta kekayaan, kesuksesan
yang ada di dunia ini bukan menjadi prioritas kita yang pertama lagi. Prioritas yang pertama kita adalah memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, bagi mereka yang menjadi bos pun saudara, mempunyai kesibukan dan stres tersendiri saudara. Belum lagi dia pikirkan bagaimana cara membayar gaji-gaji pegawai. Sementara COVID merajalela sudah hampir 3 tahun. Bingung saudara, stres. Pada saat seperti itulah kita mulai bertanya kepada Tuhan, untuk apa aku ditempatkan di dunia ini? Apakah Tuhan itu hanya iseng untuk menyengsarakan umat manusia, mempermainkan kita, saudara? Atau ada maksud lain yang terkandung di dalamnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, kembali kepada kita. Kembali kepada aku. Yakni kita sebagai manusia. Sebenarnya, saudara, apa maksud Allah sesungguhnya menciptakan kita? Apakah hanya sekedar mengisi dunia yang kosong? Atau ada hal yang lebih khusus yang harus kita kerjakan? Mari, saudara, kita lihat sebenarnya apa tujuan itu. Apa tujuan itu yang sesungguhnya? Yang pertama, aku, manusia, ditempatkan di dunia ini, diberi mandat. Melalui Mazmur 8, saudara, kita baca tadi, muncul sebuah pertanyaan. Siapakah manusia itu sebenarnya? Mazmur ini menceritakan, saudara, bahwa manusia itu mempunyai kesadaran akal dan pikiran. Dia sedang melihat keadaan yang ada di sekitarnya, melintasi diri menuju pada alam semesta. Pada akhirnya, manusia itu akan melampaui alam semesta. Dan kemudian ia berbicara dan bersekutu kepada Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 8 ayat selanjutnya, saya akan buka Alkitab. Saudara, kalau di rumah ada Alkitab juga boleh buka. Mazmur 8. Tadi kita sudah baca ayat 4 dan 5. Sekarang saya akan bacakan yang lain lagi, ayat ke-6. Tadi yang 4 dan 5 saya ulangi, saudara. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, saudara, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus bumi. Demikian firman Tuhan. Setelah ketika mata kita menoleh ke atas, kita melihat adanya matahari, bulan, dan bintang yang Allah Tuhan tempatkan. Kita berpikir tentang siapakah sebenarnya kita, saudara. Apa artinya ia menempatkan kita? Apa artinya Tuhan menempatkan kita di dunia? Sehingga kalau dibandingkan dengan dunia ini secara keseluruhan, manusia itu sebenarnya begitu kecil. Seperti debu di depan mata Tuhan. Tidak ada artinya, saudara. Namun, mengapa ia mengingatnya? Ini merupakan satu pertanyaan yang tidak habis-habisnya. Mengapa Tuhan itu harus mengasihi kita, saudara? So, pada saat itulah kita kembali sebagai manusia disadarkan bahwa Tuhan menciptakan kita, menempatkan kita di dunia ini merupakan satu kehormatan yang besar. Kehormatan yang luar biasa.
seperti suatu kemuliaan, saudara. Tuhan mempunyai maksud tertentu memilih manusia karena Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk memelihara, bahkan untuk menguasai segala ciptaannya. Jadi segala ciptaan Tuhan itu harus dikuasai. Bukan kita yang dikuasai oleh ciptaan Tuhan, bukan. Bulan dan bintang harus dikuasai. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan, saudara, lagu tentang panggilan Tuhan untuk setiap kita. Syairnya kira-kira begini. Dari ribuan orang, mengapa engkau memilihku? Kau tahu kelemahanku. Jadi lagunya kira-kira begini. Dari ribuan orang, mengapa engkau memilihku? Kau tahu kelemahanku. Tuhan Allah jelas tahu kelemahan manusia, tetapi Dia atas anugerahnya mau memakai manusia yang lemah itu menjadi rekan sekerja Allah untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Jadi lagu tadi mengingatkan kita bahwa ada banyak orang di dunia ini. Lalu kalau saya atau kita yang terpilih, ini merupakan satu anugerah. Bukan karena kita lebih baik, saudara. Bukan karena kita lebih pintar. Bukan karena kita lebih suci. Tapi satu-satunya hanya karena anugerah Tuhan. Kita diberi kesempatan. Dan ini bukan kebetulan. Sebab Allah pasti mempunyai maksudnya. Kalau kita dipilih untuk boleh bekerja dalam sebuah perusahaan yang besar, itu berarti kita mempunyai kesempatan untuk bertanggung jawab kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu. Kita tidak diminta untuk semena-mena, santai-santai. Makin besar pekerjaan kita, makin tinggi pengetahuan kita, makin kita dianggap hebat, maka kita makin besar tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bagi yang kerja di rumah sakit, panti jompo, restoran, supermarket, dan lain-lainnya semuanya itu semuanya berhubungan dengan sesama manusia. Berhubungan dengan Tuhan. Artinya kita sedang melayani umat manusia. Sebagai dokter, jadilah dokter yang terbaik di mata Tuhan. Sebagai suster, jadilah suster yang terbaik di mata Tuhan. Sebagai pegawai, jadilah pegawai yang terbaik di mata Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sudah memilih kita, menempatkan kita. Siapakah kita? Sehingga dia harus memilih kita. Harus menempatkan kita, saudara. Ini merupakan satu anugerah, satu kesempatan diberikan kepada kita, bukan? Kita diberikan mandat atau hak untuk menguasai ciptaan lainnya. Bukan berarti kita boleh berbuat seenaknya, bukan. Ingat, di sini dikatakan bahwa manusia bukan menjadi tuan, namun hanya sebagai mandataris Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola ciptaan lainnya. Lalu ketika Mazmur katakan, jika aku melihat langitmu, maka pada saat itu sebenarnya ia sedang menengadah ke atas. Namun walaupun semuanya itu berada di atas, ternyata semuanya itu di bawah kekuasaan manusia. Itu sebabnya manusia patut disadarkan bahwa ia yang berkuasa terhadap ciptaan lainnya, bukan ciptaan lainnya yang berkuasa terhadap dia. Bukan. Ada manusia merasa
ciptaan Tuhan itu yang berkuasa, matahari, bulan, tetap di bawah kuasa manusia, bukan dia yang berkuasa terhadap kita. Sehingga kita tidak perlu menyembah kepada bulan dan bintang dan matahari. Kenapa? Karena memang kita yang lebih berkuasa daripada ciptaan-ciptaan lainnya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila terjadi kalau sampai orang menyembah kepada atau manusia menyembah pada ciptaan Tuhan, itu berarti melanggar kodrat Tuhan. Jika manusia diciptakan di bawah Allah dan di atas alam, maka tidak ada manusia yang berada di atas atau di bawah manusia lainnya. Jadi manusia dengan manusia lainnya itu sama, setara. Memang di dunia itu ada pangkat. Memang di dunia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Memang di dunia itu ada yang warna kulit putih, coklat, hitam. Tetapi semuanya itu di hadapan Tuhan adalah sama. Karena itu, saudara, kita tidak boleh merasa rendah diri. Jika teman kita bisa main piano, tidak masalah. Karena memang mereka sejak kecil belajar piano. Jadi mereka bisa main piano. Jangan memaksakan diri main piano. Kalau kita belum belajar, saudara, nanti pianonya itu bukan bersuarakan suara yang bagus, lagunya kacau. Orang dengarnya telinga sakit, saudara. Kalau kita tidak menjadi dokter, tidak masalah, karena kita bukan sekolah di kedokteran. Itu sebabnya jadilah diri kita sendiri. Apa yang kita pelajari, apa yang kita kuasai, kita jadi seperti demikian, saudara. Masalahnya adalah, saudara, kadang di dunia ini kita perhatikan ada orang lebih menghargai profesi yang lebih tinggi. Dianggap kalau jadi dokter itu lebih hebat. Kalau insinyur itu lebih hebat. Lalu kalau pegawai, ya udah biasa-biasa aja. Kalau guru TK, ya udah rendahan. Bukan. Semuanya itu sama, saudara. Ingat, kalau nggak ada guru TK, hari ini kita nggak bisa sekolah, saudara. Kenapa? Karena guru TK itu yang mengajar kita membaca ABCD. Itu kita perlu ingat, saudara. Pada waktu kita merasa rendah diri, menganggap bahwa orang lain lebih hebat, merasa tidak berguna, padahal Tuhan katakan Dia menjadikan kita itu sempurna. Tuhan ingin kita tidak sampai merasa rendah diri. Karena kita punya Tuhan. Kita adalah orang yang berguna. Maka dikatakan dosa pun kita merah seperti kirmisi akan dibuat putih seperti bulu domba, seperti salju. Ingat, saudara, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Maka ingatlah, jangan rendah diri, kita diberi mandat. Yang kedua, saudara, mari kita catat yang kedua baik-baik. Di dalam hidup kita itu mempunyai nilai dan harga. Saudara, di dalam hidup ini ada dua hal yang mendorong supaya kita itu hidup bergairah. Tujuannya adalah bahwa dalam hidup kita ini ada arah hidup kita dan nilai hidup kita. Ketika kita mengejar sesuatu yang begitu bernilai, kita akan memiliki kegairahan hidup. Hidup kita ini sangat bernilai, saudara. Pemazmur mengatakan kita diciptakan hampir sama dengan Allah. Suatu penghormatan yang sangat tinggi sekali, saudara. Sangat mulia yang diberikan kepada manusia.
Tuhan tidak membedakan antara kita yang satu dengan yang lainnya, saudara. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14, saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa Paulus dulu berpikir bahwa bila ia dapat mencapai pola pikir yang terbaik, ia berhasil. Paulus telah menjadi Farisi ketika berumur 30-an, tetapi begitu ia mengenal Tuhan, ia mendapat value yang lebih jauh, lebih mulia. Dulu dia pikir dia sudah menjadi orang hebat. Gurunya guru Gamaliel yang hebat. Pengetahuannya luar biasa. Tapi begitu dia mengenal Tuhan, begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka nilainya itu jauh lebih mulia. Sebelum dia mengenal Kristus, ia tidak mengerti akan nilai yang tertinggi itu. Banyak di antara kita barangkali pernah mendengar kesaksian tentang betapa bobroknya sebelum Paulus itu bertobat. Namun setelah dia bertobat, bahwa dirinya berharga, bernilai. Maka ia berusaha mengerjakan hidupnya dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam sebuah khotbah seorang pendeta, dia membuat satu contoh yang menarik. Ketika berbicara tentang nilai, kita perlu mengerti tentang ansiologi. Ansiologi adalah bagaimana kita menilai. Nilai adalah nilai, tapi apakah ia bernilai? Bila kita salah menilai, maka kita akan tertipu. Kita tertipu karena kegagalan kita menilai. Ketika kita mengejar sesuatu, hidup kita pertaruhkan untuk sesuatu itu. Sadarkah kita kenapa kita melakukan itu? Ketika kita jatuh cinta, kita mempertaruhkan terus mendapatkan dia, mendapatkan orang itu. Tapi sadarkah saudara, kalau kita sudah seperti hampir menjadi orang gila gara-gara melakukan itu semuanya, jangan sampai nilai hidup kita itu berkurang. Paulus mengerti bahwa ketika hidup untuk Tuhan, maka ia adalah hidup dengan nilai yang tinggi. Jadi jangan gara-gara kita lebih mencintai materi atau uang atau manusia lainnya, kita meninggalkan Tuhan karena kita sudah mendapatkan nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi itu adalah Tuhan. Tapi mengapa kita pertahankan nilai yang lebih rendah, sementara nilai yang tertinggi itu kita tinggalkan? Ada banyak orang demikian, saudara. Ketika dia sedang mengejar harta, kerja mati-matian, kejar harta. Pagi, siang, malam, minggu juga kerja lembur bila perlu. Sampai Tuhan pun ditinggalkan. Padahal dia sudah mendapatkan nilai yang tertinggi, yaitu Tuhan. Tapi gara-gara mau kerja harta yang nilai lebih rendah, dia tinggalkan Tuhan. Itu kan sama dengan kita sudah dapat emas, lalu kita serahkan kepada orang lain, kita minta perak. Tapi Paulus luar biasa, saudara. Paulus mengetahui bahwa semuanya ini bukan karena dia asal bicara saja, loh, saudara. Namun ia sudah mengalaminya. Pada saat ia belum menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ia adalah orang yang sangat kejam. Ia berusaha merusak, menghancurkan kehidupan orang-orang percaya, membunuh mereka. Sampai pada satu tahap yang membuat dia sadar bahwa sebenarnya hidup seperti itu tidak ada nilainya. Maka Tuhan mengubah dia. Secara total, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang nilainya tinggi. Dulunya dia sebagai orang hebat,
Manusia menganggap dia bernilai. Tapi sekarang dia menjadi hamba Tuhan. Nilainya lebih tinggi daripada dulunya. Setelah ketika kita mempelajari ansiologi ini, mari kita pikirkan perumpamaan. Katakan kita punya 1 kilogram emas dan 1 mangkok soto ayam. Ketika kita menunjukkan ini kepada seekor anjing, maka ia akan memilih apa? Dia akan memilih soto karena dia lapar. Karena anjing tidak dapat membandingkan antara emas dan soto. Maka ansiologi harus dinilai dari 2 sudut. 1, nilai intrinsik, yaitu nilai dalam dirinya sendiri. Yang kedua, nilai ekstrinsik, nilai yang diberikan subjek penilai kepada objek nilai. Buat anjing, saudara, ia menilai secara ekstrinsik. Secara ekstrinsik, emas lebih bernilai dibandingkan dengan semangkok soto. Satu hal yang harus kita mengerti, saudara, bahwa nilai intrinsik tidak diganggu oleh subjek penilai. Matius 16 ayat 26 berbicara tentang nilai intrinsik suatu nyawa. Allah mengutus anaknya ke dunia karena harga yang dia mau bayar itu terlalu mahal. Harga sebuah nyawa terlalu mahal. Kalau bukan satu nilai yang begitu mahal, Allah tidak akan menjadi manusia. Ya, harus meninggalkan tatanya, menjadi manusia, bahkan menjadi budak. Filipi pasal 2. Hal ini merupakan satu penderitaan yang luar biasa. Pencipta turun ke dunia jadi ciptaan. Penderitaan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang manusia yang diturunkan jadi seekor anjing. Di sini kita dapat melihat betapa begitu nilainya hidup kita. Betapa menyedihkan kita, saudara, kalau kita menyia-nyiakan hidup kita yang begitu bernilai itu. Paulus yang mengerti nilai hidupnya, ia mengarahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Nah, saudara, kalau kita mengetahui bahwa nilai hidup kita itu begitu berharga, yang sudah ditebus dan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita selama kita ada di dunia ini. Kita akan pakai hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan pakai dengan sebaik-baiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghargai nilai hidup kita. Itu merupakan tujuan dari hidup kita ini di dunia ini. Yang ketiga, tujuan hidup kita, saudara, sebagai umat manusia ciptaan Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus merealisasikan tanggung jawab kita. Responsibility. Setiap ciptaan Tuhan, saudara, setiap ciptaan Tuhan memiliki tujuan dan maksud oleh Sang Pencipta. Kita dijadikan oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan. Hasilnya adalah untuk pencipta. Yesaya 43 ayat 7 mencatat semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Hidup kita adalah untuk maksud Allah. Tujuan ini jelas, saudara. Kita perlu kembali seperti yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa hidup sesuka hati. Ada hal yang perlu kita kerjakan tatkala kita diberikan kehidupan. Ciptaan misalnya, ciptaan bisa mengalami disfungsi. Bila ciptaan sudah tidak berfungsi, maka ciptaan itu akan dibuang. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau pakai kita.
Tuhan mau kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita, dia menciptakan kita, dia memberikan segalanya untuk kita. Itu sebabnya, maka dia ingin kita hidup baik-baik juga di hadapan dia. Bertanggung jawab. Bila manusia tidak berfungsi seperti seharusnya, tempat yang tepat untuk kita adalah neraka, saudara. Itulah alasannya hidup ini bukan untuk sembarangan. Saudara, kalau saudara perhatikan bahkan orang cacat yang tidak punya kaki, tidak punya tangan pun, dia mau hidup memuliakan nama Tuhan karena dia tahu hidupnya itu sangat berarti. Penilaian Tuhan bukan berdasarkan berapa lama kita hidup di dunia ini. Penilaian Tuhan bukan dinilai berapa tingginya pengetahuan kita, berapa banyaknya kekayaan kita, bukan. Tapi kualitas yang lebih dipentingkan dalam hal ini yaitu seberapa kita bermanfaat bagi Tuhan. Maka ada satu nyanyian lagu sekolah minggu dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan yang ada dalamku. Lalu ada satu lagu dikatakan lagi, hidup bukan hanya hari, yang penting makna isinya. Jadi bukan seberapa lama umur kita, bukan. Yesus hidup sampai umur 33 tahun di dunia ini, tapi di dalam hidupnya itu dia sudah mengerjakan satu karya yang sangat besar yang tidak terlupakan oleh dunia ini dan berdampak terhadap seluruh dunia. Ayat yang terakhir dalam Mazmur 8 sudah berbunyi demikian. Dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Inti dari kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya di seluruh kehidupan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalimat ini mengandung konsekuensi yang sangat mendalam, saudara. Sebab semasa hidup kita cukup banyak kesempatan berbuat hal-hal yang bernilai untuk bermuliakan nama Tuhan. Orang bilang panas setahun dapat ludes gara-gara hujan sehari. Dan ketahuilah, kalau kita tidak menjaga hidup kita sebaik-baiknya akan hancur karena kerusakan hanya dalam satu hari saja. Nilai yang kita pupuk, nilai yang kita kumpulkan begitu tinggi akan lenyap seketika kalau kita tidak menjaga nilai hidup kita dengan sebaik-baiknya. Soalnya di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 6 berbunyi demikian, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Ya. Kemudian dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ini doa daripada Hizkia untuk minta umur panjang. Tetapi apa yang dilakukan Hizkia ketika Tuhan memberi tambahan umur kepada dia 15 tahun. Tadinya dia taat pada Tuhan. Setelah itu, ia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan keturunannya ada yang melawan Tuhan secara dahsyat. Jadi ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak tahu dengan kita, saudara. Saya tidak tahu Anda, tapi yang pasti, saudara, jikalau hari ini, saudara, Tuhan sudah memberikan kita hidup,
Tuhan sudah memilih kita di antara semua manusia yang ada. Maka peliharalah nilai kehidupan tersebut yang berkenan di hadapan Tuhan. Seandainya kita sudah merusakkan semua nilai-nilai hidup itu, bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Anaknya saja dia berikan kepada kita. Maka dia akan buka tangannya, menyambut kita kembali. Dia akan menyambut kita kembali, akan memeluk kita. Karena anakku, saya akan menyambut engkau kembali. Jangan berbuat lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya kita tetap mempertahankan tujuan hidup ini. Mari saudara, peliharalah tujuan hidup kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan dalam hidup yang tidak menentu ini, dalam kondisi dunia yang tidak menentu juga, dalam kondisi dunia yang kami seakan-akan tidak berpengharapan. Tapi puji Tuhan, Engkau masih senantiasa memberikan pengharapan itu pada kami. Itu sebab Tuhan, pakailah supaya hidup kami ini boleh kami pakai dan boleh kami pelihara setiap hari untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jikalau ada hal-hal yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, oh Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kami tidak mau hal ini terjadi terus-menerus setiap hari. Tapi kami mau supaya hidup kami diubah. Hidup kami ada perubahan secara total, secara menyeluruh dalam hidup kami. Supaya kami boleh tetap dalam hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sampai Engkau memanggil kami kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan itu pada kami Tuhan. Kami hargai anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Jikalau saudara merasa firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh jadi berkat buat Anda, silakan share kepada teman-teman video ini, supaya teman-teman lain juga mendapatkan berkat. Saya, Pendeta Samiman Saud, melayani di San Francisco. Silakan kontak melalui email cebcindonesia@cebc.net. Itu email kita. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita.